Silakan Pak Noven, waktu tempat saya persilakan. Oke, selamat pagi yang anak Bapak semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat luar biasa. Sehat. Ya, bagus. Baik, Pak. Bagus. Berarti kalian bisa menjaga kesehatan dengan baik. Dan memang seperti itulah harusnya sebagai seorang siswa kita harus disiplin untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Oke, untuk pelajaran kita hari ini, sebelum kita mulai, mari kita dulu berdoa. Coba, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Ada yang bisa memimpin doa? Saya, Pak. Ayo, silakan Nak Budi. Ya, baik. Kawan-kawan, ya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya, Nak Budi ya, sudah memimpin doa kita dengan bagus. Baik, sekarang Bapak ingin mengingatkan dulu kepada anak-anak semua. Masih ingat materi pelajaran kita yang minggu lalu? Ada yang ingat? Pak. Ya, minggu yang lalu kita mempelajari materi tentang macam-macam norma di dalam masyarakat. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban dalam norma. Nah, sebelum kita masuk ke situ, Bapak ingin bertanya dulu. Ada nggak kira-kira hubungan antara hak dan kewajiban? Baru, selanjutnya, apakah kalian sudah pernah melaksanakan sudah pernah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Nah, itu pertanyaan yang ingin nanti kita bahas. Jadi, kita akan coba di sini Bapak akan memberikan video untuk anak-anak Bapak lihat. dan merusak kendaraan sendiri. Pelanggarannya yang bersangkutan tidak menggunakan helm depan belakang. Kenapa sih? Enggak pakai helm dua. Hilang, kan jangan terima. Coba kalau dibilang dia cuma bayar berapa ya? Iya. Motornya dihancurin dewek lagi. Iya. Udah ketahuan motor itu kayak Pak. Oh. Iya. Tuh maju aja maju. Nah, wah, videonya bagus, Pak. Iya. Nah, dari video itu apa yang bisa anak Bapak lihat? Permasalahan apa yang terjadi pada video tersebut? Bagaimana tanggapan anak-anak Bapak terhadap video tersebut? Nah, ini kalian simpan dulu jawabannya. Baru akan Bapak kasih dulu penjelasan supaya lebih paham dengan apa maksud dari pertanyaan Bapak terhadap video tersebut.
Nah, apakah sudah nampak anak-anak Bapak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban pada norma. Nah, Bapak mau tanya dulu. Hak dan kewajiban pada norma ini, apakah boleh kita lakukan berat sebelah atau harus seimbang? Seimbang, Pak. Harus seimbang ya. Oke. Jadi kita akan mempelajari bagaimana pengertian dulu. Apa rupanya pengertian dari hak dan pengertian dari kewajiban. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, apa itu hak? Ada yang bisa menjawab? Hak itu milik, Pak. Kepunyaan. Hak itu, Iya, Pak. bagus sekali Saya, Bornalum. Pak. Ya, Hak coba itu, Budi. hak itu apa, Pak? Punya perempuan ya, Pak, yang dipakai di bawah, Pak. Oh, itu Ronak tuh ya, Ro. Bukan hak, itu hak ada juga di sepatu, hak Oh, heels sepatu gitu hak. namanya Oh ya. iya, Pak. Salah, Bukan salah, itu Pak. masuk pelajaran Oh, kita, bukan, Nak. Pak. Oh, bukan. Nah, pelajaran kita kali ini berkaitan dengan norma, hak di dalam norma. Nah, ada yang bawa buku kamusnya, ada yang bawa kamus bahasa Indonesianya. Nah, kalau yang ada, coba buka di buku kamusnya, pengertian hak itu apa? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, hak itu adalah kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Nah, ada juga menurut ahli. Menurut Profesor Notonegoro, itulah pengertian hak. Nah, sampai di sini, anak-anak sudah paham apa artinya hak? Sudah, Pak. Bagus. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke selanjutnya, materi selanjutnya. Kewajiban. Nah, apa itu kewajiban? Ada yang tahu? Saya, Pak. Nah, coba nak, silakan. Kewajiban itu menurut saya adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, Pak. Iya, segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, coba buka lagi di Kamus Bahasa Indonesianya. Coba, Atos, buka dulu di KBBI-nya. Nah, kalau di KBBI, kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dan merupakan sebuah keharusan. Nah, ada juga pengertian dari para tokoh ahli mengatakan kewajiban seperti yang ada kita tampak di layar kita. Pak, apa itu ahli, Pak? Ahli itu, Nak, orang yang sudah melakukan penelitian, sudah melakukan studi kasus terhadap suatu permasalahan sehingga dia sudah lebih paham tentang hal tersebut. Nah, seperti itu, Nak Budi. Sudah paham ya, Nak? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita lihat penerapan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tadi itu harus kita terapkan. Nah, karena kalau kita hanya paham tapi tidak kita terapkan, itu akan menjadi sia-sia. Jadi, kita harus menerapkan hak dan kewajiban. Nah, ini penerapan hak. Nah, coba lihat ini contoh-contoh penerapan hak yang kita punyai, hak-hak yang kita punyai yang bisa yang contoh penerapannya seperti ini. Misalnya, kita bisa mendapatkan hak untuk belajar, untuk berorganisasi, bertanya. Nah, ini dia contoh penerapan haknya. Sekarang kita lihat penerapan kewajiban. Nah, di sekolah apa kewajiban kita? Kita sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah, mematuhi tata tertib sekolah, mendengarkan arahan dan bimbingan dari Bapak Ibu guru. Nah, itulah penerapan hak dan kewajiban.
Nah, untuk materi kita, Bapak akan memberikan tugas secara berkelompok kepada anak-anak Bapak. Nah, tugas kelompoknya itu adalah menganalisis gambar pelanggaran hak dan kewajiban, kemudian jawablah pertanyaan yang sudah Bapak sediakan ini. Nah, jadi anak-anak Bapak, bentuk kelompoknya supaya kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita ini secara berkelompok, dan hasil dari kerja kelompok nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, sudah dibagi kelompoknya, Nak? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah dibagi kelompoknya, sekarang kita lihat dulu gambar-gambar pelanggaran hak dan kewajiban. Nanti anak-anak Bapak sekalian menganalisis gambar-gambar tersebut ya. Oke, sebelum ke situ, kita kayaknya harus konsentrasi lagi nih, supaya anak-anak Bapak konsentrasi ya. Kita ulangi lagi ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Pasti. Bukan seperti itu, nak. Kita ulang lagi, seperti yang Bapak bilang tadi ya. Bapak bilang konsentrasi. Jadi, anak apa nanti jawabnya? Konsentrasi dimulai. Nah, oke, kita ulang sekali lagi ya. Konsentrasi. Konsentrasi Oke, bagus. Sekarang kita konsentrasi lagi. Kita lihat lagi materinya. Nah, sekarang coba anak Bapak analisis ini. Gambar pertama. Nah, ini bisa kalian lihat ya kan? Jelas gambarnya, Nak? Jelas, Pak. Oke, ini coba lihat di sini. Ini yang mau kita pelajari. Hak apa yang ada di sini dan kewajiban apa yang ada di sini. Oke, gambar yang kedua, ini juga coba kita analisis hak apa yang ada di sini dan kewajiban apa yang ada di sini. Gambar yang ketiga, nah ini sama juga soalnya kita analisis apa hak dan kewajiban yang ada terdapat pada gambar ini. Gambar keempat, kita juga analisis apa hak dan kewajibannya, supaya nanti pertanyaan yang sudah Bapak buat tadi bisa kita jawab dengan bagus. Bisa nanti setelah kalian kerjakan secara berkelompok, dipecahkan masalahnya, baru ini akan dipresentasikan di depan kelas. Paham dengan yang Bapak sudah arahkan? Paham, Pak. Paham? Bagus. Nah, untuk kertas Izin bertanya, Pak. kerja kelompoknya, iya silakan, Nak. Ya, itu tadi gambarnya banyak, Pak. Ada 4. Satu kelompok itu satu gambar atau semua, Pak? Kita kerjakan. Oh iya, Bapak lupa, maaf ya. Untuk kelompoknya Bapak bagi jadi 4. Nah, satu kelompok itu membahas satu permasalahan. Nanti dipresentasikan di depan kelas masing-masing. Maklumnya Baik, Pak. Bapaknya udah tua. Baik, Pak. Terima kasih. Karena Ya. banyak sekali lah, Pak. Nah, kalau kita ngerjakan Sekejap, 4 Bapak ambil dulu kertas untuk mengerjakan tugasnya. Sebentar ya, Bapak ambilkan dulu kertas untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Nih, Bapak bagikan ya kertasnya ya. Coba satu-satu dari tiap kelompok. Nah, diambil kertasnya dan dikerjakan tugasnya di kertas yang sudah Bapak sediakan. Sudah nampak kertasnya, Nak? Sudah, Pak. Oke, sekarang coba dikerjakan. Diskusikan dan
akan Bapak nilai juga nanti bagaimana peran aktif kalian di dalam mengerjakan tugas. Jadi Bapak harap semua anak Bapak bekerja dengan bagus, semua terlibat dalam peran serta di kelompoknya ya. Baik, Pak. Ayo, Kak Rizky, ayo kita kerjakan tugasnya lah. Jangan ramai sendiri. Ada pertanyaan, Nak? Ada misalnya yang belum jelas, ada yang belum paham? Dari tugas yang Bapak kasih, masih ada kira-kira kelompok yang belum bisa memecahkan permasalahannya? Enggak, Ya, Pak. sudah bisa ya, Bapak yakin semua sudah bisa. Karena Bapak ini pintar-pintar semua. Oke, sudah siap? Sudah Sudah, siap Pak. tugasnya, Nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sekarang kita akan persentase. Nah, untuk persentase kita, yang pertama, siapa yuk yang sudah siap? Ayo, siapa yang bersedia pertama untuk persentase? Ada siap yang pertama? Kelompok kami, Pak. Ayo, silakan, silakan. Iya, terima kasih kawan-kawan sekalian. Kami tadi sudah mengerjakan tugas kelompok kami. Jadi ada gambar ada gambar tadi ibu-ibu kena tilang sama polisi. Iya. Gitu kan, Pak? Iya, Jadi betul. hak dan kewajiban di situ, Pak. Kalau menurut kami polisi mempunyai hak, Pak, untuk menilang ibu-ibu itu. Karena ibu itu nggak ada helmnya, Pak. Betul. Nggak ada helmnya. Anaknya pun tadi nggak pakai helm, Pak. Jadi kewajibannya ya ibu-ibu itu harus tadi pakai helm lah, Pak, supaya jangan kena tilang. Betul. Bagus Itu, sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk teman kita Budi. Ayo kita kasih Ya. tepuk tangan. Terima kasih, Pak. Pak nilai Ya. 100 ya, Pak. Jangan lupa. Ya. Ayo kelompok selanjutnya, kelompok Rasoki. Ayo presentasikan. Tadi saya lihat ada anak yang beragam, ada yang pakai seragam sekolah dan ada juga yang pemulung. Di situ dari hasil diskusi kami, Pak, anak yang pakai sekolah itu mendapatkan haknya, sementara anak yang pemulung tadi dia tidak mendapatkan haknya, Pak. Iya, bagus. Kita kasih tepuk tangan kepada teman kita Rasoki. Kasih tepuk tangan. Ya, kelompok Atos, ayo presentasikan hasilnya. Yang saya lihat tadi, Pak, ada gambar polisi, Pak, menangkap orang di sana tadi. Ya, bagus. Kita kasih tangan kepada kelompok Atos. Iya. Ayo, kelompok yang terakhir, kelompok Mei. Ayo, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Tadi kelompok kita dapat orang yang sedang jualan di jalan ya, Pak, ya? Iya. Harusnya kan dapat tempat, mereka punya hak untuk dapat tempat berjualan yang layak, Pak. Tidak di jalan, karena di jalan itu kan untuk orang lewat, Pak. Ya, betul sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk Mei dan kelompoknya. Nah, anak-anak Bapak sekalian, sekarang kita ambil kesimpulan dari apa itu hak dan kewajiban. Nah, dari hasil diskusi kalian dan hasil kita sudah persentase, dapat kita ambil kesimpulan bahwa ternyata antara hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Di mana ada hak, maka di situ ada kewajiban. Jadi kita harus melakukannya dan melaksanakannya dengan seimbang. Jangan hanya menuntut hak, tetapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Nah, jadi anak-anak Bapak nanti semua sudah bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik? Sudah, Pak. Bagus. Oke. Sampai di sini pelajaran kita untuk hari ini. Nah, untuk minggu depan, silakan anak-anak Bapak semua persiapkan lagi di rumah. Banyak membaca materi untuk pelajaran kita selanjutnya.
di rumah supaya minggu depan nanti kita belajarnya lebih menarik lagi. Tidak Nah, ada PR, Kak, Pak. PR-nya nanti Bapak kirim melalui WA Group, Nak ya. Nanti di WA Group Bapak kasih tugasnya, nanti kerjakan. Nanti ngerjakannya pun secara pribadi, jangan lagi berkelompok. Sudah paham ya? Baik, Pak. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, coba siapa yang bersedia untuk menutup dengan doa? Ayo. Ayo, Nak Zarina, coba pimpin kita, Nak. Kita mau mengakhiri pelajaran kita dengan doa. Baik, Pak. Teman-teman, marilah kita mengakhiri pelajaran ini. Mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, anak-anak. Sampai jumpa, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah, Pak Hari. Waktunya masih. Terima kasih Pak Nopen, teman. Untuk Pak Nopen makin keren saja, semakin ke sini. Oke, Pak Nopen, gimana Pak perasaannya setelah melakukan peer teaching? Agak kesel tengok laptopnya, Pak. Nggak bisa muter video. Oh, iya. Ada gangguan teknis tadi ya? Iya, Pak. Oke, secara keseluruhan, Nopen ini kan PBL ya? Iya, Pak. Sintaks mana Pak yang menurut Pak Nopen perlu dikuatkan lagi? Untuk yang pertama tadi, Pak, kayaknya kurang kena karena nggak nampak videonya tadi, Pak. Oke, terus ada lagi? Masih banyak sih, Pak. Kayaknya banyak kali. Nggak tahu lagi menghilangkannya, Pak. Masih banyak bertinggalan. Oke, teman-teman yang tadi sudah menjadi murid yang baik ya, terutama Bu Maisinde ini murid yang baik. Pak Nopen tidak memberi tugas, malah minta tugas, ini kan murid yang baik ini. Silakan teman-teman, kita berikan masukan, kita berikan saran, ataupun kritik pun tidak apa-apa. Insya Allah Pak Nopen ini siap untuk menerima masukan dari Bapak Ibu semua, semuanya untuk kebaikan Pak Nopen. Silakan teman-teman. Silakan Pak Nopen. Kok Nopen? Teman-teman silakan, tidak perlu malu. Iya, saya Pak. Silakan Pak Budi. Ya, yang perlu saya informasikan pertama Pak, durasi waktu Pak. Durasi waktu tadi, karena saya timernya tadi itu, waktu Pak Nopen tampil 23 menit ya Pak. Iya, totalnya. Pak, karena tadi mungkin kalau video tadi mungkin pas jadinya, Pak, ya. Iya. Jadi itu Pak, untuk pemberitahuan waktu yang pertama, saya beritahukan untuk Pak Nopen dan juga Pak Hari. Waktunya yang dilaksanakan 23 menit. Jadi memang tadi memang sudah bagus Pak ya, sudah bagus. Tadi juga dengan apa namanya dibilang kritikan-kritikan tersembunyi seperti Bu Mei dan juga tadi saya sebutkan juga tadi supaya kita menyanyikan lagu wajib nasional misalnya atau menyanyi supaya ice breaking gitu Pak ya kan? Iya, iya. Jadi Betul. itu namanya kritikan tersembunyi nama itu Pak kan gitu seperti itu kira-kira. Makanya tujuannya kan memang untuk mengingatkan, kadang kan mungkin nervous ataupun bagaimana kita supaya jangan lupa terhadap apa yang menjadi langkah-langkah dalam pelaksanaan dan itu Pak. Jadi memang tadi memang saya lihat di layar saya juga Pak begitu Pak Hari. Kalau video Pak Nopen memang belum terlihat karena mungkin jaringan ya Pak ya. Jadi mungkin kalau misalnya video Pak Nopen tadi ini sudah sempurna lah mungkin tadi pembelajaran Pak Nopen dengan langkah-langkahnya. Jadi memang di apa namanya apa ya Pak? Kalau saya lihat tadi macam kayak seperti kurang ini apa namanya istilahnya Pak?
kurang hidup suasananya atau bagaimana ya? Saya melihatnya juga seperti itu. Apa karena Pak Noven ini masih kepikiran video belum tampil karena jaringan? Iya, sedikit kepikiran juga memang Pak. Iya. Pak Noven ini ya, senyumnya itu loh. Senyumnya Pak Noven, senyum manisnya itu. Ya Pak, itu aja Pak masukan dari saya. Terima kasih Pak. Iya, Oke, terima kasih Pak banyak, Budi. Teman-teman yang lain ada yang mau memberikan masukan? Mohon izin Bapak. Oke, Bu Mei silakan. Oke, sebelumnya selamat Pak Noven sudah tampil, sudah lega Pak. Iya Bu Mei, makasih Bu Mei. Kalau tidak salah tadi di bagian refleksi ya Pak. Jadi Pak Noven mengajak refleksi anak-anak itu Pak Noven menyimpulkan sendiri, belum apa namanya meminta ke anak-anak. Kalau tidak salah tadi seperti itu yang saya tangkap. Itu kemudian di awal tadi di pertanyaan pemantik yang saya bingungkan di sini ketika kita bertanya nggih Pak ke pertanyaan pemantik mungkin dari Pak Hari bisa dikasih pencerahan. Jadi ketika kita bertanya itu nanti kan ada timbal balik dulu dari anak-anak nih. Ketika kita memberikan pertanyaan pemantik, tidak hanya disampaikan saja. Tadi sudah sempat disampaikan pertanyaan pemantiknya. Kalau tidak salah tadi ada 2 ya Pak Noven ya. Iya Bu. Pak, belum ada respon dari anak-anak, maksudnya teman-teman di sini anak-anak ya. Itu tapi sudah langsung masuk ke pembelajaran seperti itu. Terima kasih. Ya, makasih banyak Bu Mei. Oke, terima kasih Bu Mei Cindy. Masukan yang sangat berguna untuk Pak Noven, tapi juga berguna untuk kita semua ya teman-teman. Jadi kadang-kadang sudah direncanakan, tapi ya namanya peer teaching dengan suasana yang bukan pembelajaran asli ya, dengan durasi waktu yang juga terbatas, mungkin ada beberapa yang terlewat dan ini tadi diingatkan oleh Bu Mei Cindy. Silakan teman-teman yang lain yang mau memberikan masukan, memberikan saran. Tadi Pak Budi fokus ke pendahuluan, kemudian Bu Mei Cindy tadi 2 penutupnya berkaitan dengan refleksi yang seharusnya itu siswa. Kemudian Bu Mei Cindy juga memberikan masukan tadi berkaitan dengan pertanyaan pemantik. Oke, Pak Suhari mungkin ada masukan. Ini Pak Suhari sudah mulai bergabung tadi ya. Oh ya, ini tidak tahu suara saya bisa ditangkap apa enggak ini. Soalnya noise-nya banyak di sini. Bisa ya? Bisa Bapak. Oke. Jadi mungkin ya nantilah bisa kita evaluasi lagi. Tadi masih banyak yang manggil temennya Pak Bu kan sebagian itu ya. Ada yang lupa gitu ya. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan 3 ya. Nah, yang lain kita lanjutkan besok. Itu Pak Heri ya. Sambil evaluasinya nanti kita tambahkan besok sekalian. Ya. Pak Noven videonya nggak bisa tampil, nggak concern, ya akhirnya seperti itu ya. Iya, Pak. Yang penting waktunya kurang lebih 30 menit tadi untuk tampil. Nah, nanti biar mendapat masukan dari teman-teman. Okay. Mungkin itu dulu Pak Hari, mungkin besok kita tambahkan lagi. Besok kan masih Pak Hari kan pasangannya ya? Halo? Ria, Pak. Bu Ria besok. Iya kan? Dengan Bu Nia, Pak. Iya. Oh, sudah ganti lagi, Pak? Iya. 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 Nanti, besok sudah ganti pasangan, Pak. Saya sampai lupa enggak bawa jadwalnya ini. Oke. Ya, enggak apa-apa, kita selesaikan sampai 3 orang ini tadi yang baru tampil, Pak. Tadi Pak
Atos ya tadi. Pak Atos, oh iya. Rinando, Yang Pak. pertama tadi, Rinando. Pak Prinando, Bu Bu Mei. Mei, terus ini Pak Nopen, ya. Nggih. Nggih,